Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil ma'ud sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Ahad di bulan Muharram yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam menyingkap nasihat-nasihat dari guru kita Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang insya Allah pada malam hari ini akan membawakan tema yaitu bertaubatlah, ya, bertaubatlah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para solihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Para pendengar, para penonton yang setia menemani saya, izinkan saya untuk membacakan nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata beliau, bertaubatlah dari dosa-dosamu. Betapa kita, kalau dihitung dosa kita dari mulai kita balik sampai sekarang, yang sekarang umurnya ada yang 20 tahun, ya, ada yang 30, 40, 50, 60. Kalau dihitung dosa kita itu tidak akan bisa menjumlahkan saking banyak-banyaknya. Terutama saya sendiri, kalau dihitung banyak sebetulnya. Nah, ada ulama dalam kitabnya menggambarkan kalau kita hitung disepertikan seperti kita mempunyai kerikil yang banyak. Ya, kerikil yang banyak. Kemudian kerikil tersebut ketika kita melakukan dosa, maka lemparlah kerikil tersebut ke depan rumah kita. Setiap kali kita melakukan dosa, lempar, ya. Maka itu di depan rumah kita akan menggunung kerikil tersebut saking banyak-banyaknya dosa kita. Maka tidak lain kita kuncinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang mengampuni dosa-dosa kita. Bertobatlah atas dosa-dosamu. Apa itu dosa? Yaitu melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhitungannya secara fikih yaitu mulai dari kita balik, laki-laki umur 15 tahun, ya, yang sudah mimpi basah. Kalau perempuan 9 tahun, yang sudah head itu sudah balik, itu pertanggungjawaban sendiri, ya. Nah, ketika dosa kita, maka bertobatlah kepada Allah, berbanyak-banyak istighfar, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Banyak istighfar itu, tobat. Ada Sayyidul Istighfar, ya. Kemudian ada banyak
kalimat-kalimat istighfar. Bahwa tidak lain kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat taubat ya. Kemudian ada mandi taubat. Ya, mandi taubat niatnya kalau kita mandi ke kamar mandi, niat mandi taubat saja. Pertama seperti melakukan mandi wajib ya, seperti mandi wajib. Kemudian seperti kita mandi pas mau melaksanakan sholat Jumat. Nah, mandi taubat pun sama. Ya, kita berwudu dulu, kemudian setelah berwudu kita membasuh seluruh tubuh kita, membersihkan. Itu ada mandi taubat. Ada sholat taubat juga. Nah, semuanya tidak lain kita harus memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah seperti tobatnya Nabi Adam, Rabbana zulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa? Karena kita dulu pas dilahirkan oleh ibu kita, adalah dalam keadaan bersih. Maka pulang pun kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus bersih juga. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, kembali pun nanti kita harus suci ya, tanpa dosa dan noza. Kemudian kata Syekh, jika engkau bertaubat, hendaklah engkau bertaubat secara lahir dan batin. Lahir ya, kita dalam keluarga mungkin dosa kepada anak, dosa kepada istri ya, kemudian dosa kepada habdu minanas, juga dosa kepada tetangga, dosa kepada siapa saja. Kita pasti akan punya dosa, karena kita dalam bahasa sosial nama John Politikon, hidup bergandengan dengan orang lain. Habdu minanas, pasti ada saja kita dari kata-kata kita, dari sikap kita yang kurang berkenan dengan orang lain, maka harus minta maaf pada mereka. Habdu minanas. Kemudian bertobat secara lahir dan batin. Nah, batin juga kita harus banyak istighfar, astagfirullahaladzim, kepada Allah, minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa-dosa kita, insya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Syekh, tobat adalah kemenangan hati. Jadi kalau kita tobat, insya Allah itu adalah kemenangan hati yang luar biasa. Berhasilnya manusia, kesuksesannya manusia adalah diterima tobatnya. Yang penting kita tobat saja kepada Allah, pasrahkan semuanya dosa-dosanya kepada Allah dengan lahir dan batin kita ya. Kalau kita perlihatkan dosa-dosa kita, aib-aib kita akan malu bertemu dengan orang lain. Kita akan menunduk kalau bertemu dengan orang lain, kalau diperlihatkan dosa-dosa kita oleh Allah. Untung saja dosa-dosa kita, aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan membuka aib orang lain, jangan membuka aib kesalahan orang lain ya. Karena aib-aib kita juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ghibah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain, membuka aib orang lain, maka akan dibuka suatu saat aib kita. Nauzubillahi min dzalik. Dan dosanya seperti memakan daging saudara sendiri, dan nanti di akhirat kelak akan habis pahala kita karena kita suka gibah ya, ditransfer pahalanya kepada orang lain. Maka semuanya apapun, mau dosa gibah, mau dosa yang paling besar, dosa syirik, nauzubillahi min dzalik, menyekutukan Allah, mau dosa
ke orang tua, mau dosa ke mana saja, dosa lahir maupun batin kita, mungkin kepada Allah ya, mungkin kepada Rasul, atau mungkin secara batin, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita kalau dihitung itu tidak akan terhitung. Maka mumpung kita masih ada di dunia ini, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepaskanlah pakaian maksiat dengan tobat yang murni. Jadi segala bentuk maksiat dalam diri kita lepaskan dengan tobat yang murni, yaitu taubatan nasuha, tobat yang sebenarnya. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran hakikinya. Salah satu kita untuk menghindari dosa dan sudah terlepas ya, kita sudah memurnikan taubatnya, maka akan timbul rasa malu kita. Malu kita melakukan dosa walaupun dalam keadaan sendiri ya. Sendiri, terkadang dalam keadaan sendiri itu Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Mau kita bersembunyi di gua atau bersembunyi di masjid, tetap Allah mengetahui. Walaupun sendiri, Allah mengetahui ya. Makanya malulah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran hakiki. Kalau kita sudah malu, luar biasa, insya Allah akan terjaga dari dosa dan noda kita. Kemudian kata Syekh, bukan majazi. Jadi malu itu adalah kebenaran hakiki. Itu termasuk amalan hati setelah menyucikan anggota badan dengan mengamalkan agama. Jadi kalau kita sudah bertobat, tobatan nasuha, maka akan rasa timbul malu. Imannya sudah mantap, Islamnya sudah mantap, ihsannya. Ihsan itu di dalamnya ada muraqabah, sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat kita, seolah-olah Allah melihat kita, maka kita akan merasa malu melakukan dosa. Nah, kalau semua orang sudah malu kepada Allah, insya Allah tidak akan melakukan dosa, tidak akan melakukan korupsi, tidak akan melakukan kebohongan, tidak akan melakukan pencurian, tidak akan melakukan pembunuhan, tidak akan melakukan pengkhianatan, tidak akan melakukan semuanya dosa ya. Tidak, kalau malu kepada Allah, insya Allah keluarga kalau didasari dengan taubat kepada Allah, didasari dengan rasa malu, insya Allah keluarganya akan barokah, sakinah, mawadah, warahmah. Kalau masyarakatnya sudah malu ya kepada Allah, para pemimpinnya sudah malu kepada Allah, insya Allah masyarakatnya akan dikucuri dengan keberkahan. Negara juga semuanya. Kalau para pejabatnya mempunyai rasa malu kepada Allah, ya semuanya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah ke-RT-an malu, insya Allah negara kita akan makmur. Negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena apa? Karena sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau kita berbuat dosa, karena akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di akhirat kelak. Di yaumil hisab. Yaumil hisab yaitu di mana manusia pada hari itu akan dihisab ya, dosa-dosanya. Yaumil hisab. Nah, kata Syekh, ya, jika badan punya amal, hati pun punya amal. Jadi kalau sudah tadi malu ya, kalau sudah tobat akan malu. Yang pertama akan malu kepada Allah. Kemudian yang kedua, jika badanmu punya amal, maka hati pun punya amal. Jadi amalnya bukan hanya saja raga masuk tembus ke dalam hati. Ketika sholat, raga kita melakukan sholat, maka hatinya pun akan melakukan sholat. Itu salah satu dari efek
dari kita taubatan nasuha, jadi diresapi berbagai macam ibadah menjadi khusyuk, sholat menjadi khusyuk ya, baca Quran bukan hanya saja membaca, mengkajinya. Itu efek dari dosa itu, efek dari taubat itu akan timbul keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Ibadah bukan hanya saja ibadah fisik, akan tetapi kata Syekh, jika badanmu punya amal, hati pun punya amal. Jika hati keluar dari kekungkungan asbab dan hubungan dengan makhluk, berarti ia telah berlayar meninggalkan asbab dan mencari musabib. Jadi ketika sudah sudah bersih kita dengan taubatan nasuha, maka insya Allah akan kedekatan kita kepada Allah, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa-doa kita ya, secara duniawi, secara akhirat, insya Allah kalau kita sudah bersih, nyambung. Kalau bersih dengan bersih, Allah Maha Suci, kita sudah dibersihkan, insya Allah akan dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati telah berlayar di lautan ini, maka di sana ia akan mengatakan, Tuhan, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Nah, jadi ketika kata Syekh, ketika sudah berada pada taubatan nasuha, sudah berada pada tobat yang sebenarnya, maka kata Syekh, ya Tuhan, yaitu ia akan mengatakan, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Maka semuanya akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan hanya saja kalau kita terus terang menjadi manusia biasa yang penuh dengan dosa dan noda, para nabi dan rasul pun itu pernah melakukan dosa, tapi mereka tidak banyak seperti kita. Ya, kalau kita mungkin hampir tiap hari ada saja dosa-dosa. Tetap kalau para nabi dan para rasul itu dosa-dosanya sedikit. Seperti Nabi Adam, dosanya cuma memakan buah khuldi saja. Kemudian bertobat langsung ya ketika diturunkan Rabbana dzalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu diceritakan ada beberapa dosa, yaitu berbohong, tapi berbohongnya itu dengan benar ya, dengan benar. Pertama, berbohong Nabi Ibrahim, sedikit dari saya mendengar dari ulama, yaitu ketika diajak oleh temannya ketika muda, dia berada di rumah, diajak oleh temannya diajak ke rumah, kalau memanggil meren, hai Ibrahim, hayu kita menyembah berhala. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya sedang sakit. Jadi Nabi Ibrahim dia mengatakan saya sedang sakit, padahal dia tidak sakit. Kenapa? Karena untuk mempertahankan tauhid. Nah, itu juga sama, bohong, tapi bohongnya luar biasa untuk mempertahankan tauhid. Bohongnya bukan bohong seperti bohong kita. Bohong kita itu bohong benar ya. Bukan kepada mempertahankan tauhid, tapi bohongnya kita itu bohong kepentingan diri sendiri. Kedua, pernah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, semuanya hancur. Satu yang disisakan berhala yang besar dikalungi kampak. Kemudian mencari siapa yang menghancurkan berhala tersebut, semuanya tertuju kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim dipanggil oleh Namrud pada waktu itu.
apakah kamu Ibrahim yang menghancurkan Ka'bah? Kata Nabi Ibrahim, tuh lihat, dialah yang menghancurkan. Ada di lehernya ada kampak, di lehernya ada kampak, pasti dia. Coba tanya kepada dia. Nah, bingung kan ketika supaya bertanya kepada berhala, ya, supaya bertanya kepada berhala itu tidak bisa, maka kemarahannya luar biasa, lalu di penjara, kemudian mau dibakar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai sene, hai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Nah, itu tobat-tobat para nabi luar biasa. Para nabi dan rasul itu dosanya sangat kecil, tapi kita dosanya tiap hari, kalau dihitung tidak akan terhitung. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Nah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita meminta ampun, berbanyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, dengan taubatan nasuha, yaitu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bisa dengan istighfar, dengan sholat taubat, dengan mandi taubat, ya, dengan melakukan diganti dengan kebaikan, dengan taubatnya adalah taubatan nasuha. Nah, kalau sudah taubat, insya Allah akan ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu melakukan dosa, malu melakukan maksiat, ya. Kalau sudah malu, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah malu akan diberikan petunjuk, ya, akan dikabulkan doa-doa kita, akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan sampailah kepada diri kita yang sebenarnya. Ketika lahir kita, kullu mauludin, kata Rasul, yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan adalah keadaan suci, maka akan berkata, ya Tuhan, Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Semuanya akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sudah bersih, hati kita dengan bersih, dengan taubatan nasuha. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar itu datang dari Allah, kalau salah dari kebodohan pribadi. Wa iyyakum syobam faminallah wa iyyakum hatam famini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.